Orang kita kalau udah dengar PKI lebih parah daripada Zionis, lebih parah dari itu, bukan aliran agama, itu politik ya ikhwan. Ya, politik. Aduh, somat parah ente. Rugi gua jadi fansnya ente dari dulu. Dulu gua pernah ribut sama orang sampai ngehajar orang. Sampai ribut sama om gua dulu. Gara-gara dia bilang si Somad ini kagak jelas katanya. Coba lihat apa yang dia bahas katanya. Gini. Kurang ajar ini orang, sampai gua hajar orang gara-gara si Somad ini. Emang nggak salah dia sih. Orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Ini teks dikasih sama Rizik. Mat, Mamat, teksnya dikasih sama Rizik atau gimana nih, Mat? Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang Zuriat Nabi. Bagaimana ente menyebut zuriat Nabi, sedangkan sekarang yang orang-orang pertanyakan keabsahan nasab mereka? Kenapa berani-berani klaim seperti itu? Dosa ngaku-ngaku bernasab kepada selain bapak kita. Dosa besar itu, Mat. Tolong. Ya, coba ente lihat si Bahar baca kitab dari kiri ke kanan. Kitab Arab loh, Mat. Dari kiri ke kanan. Ya, jangan jadi makhluk pesanan kita. Kayak lonte, kayak pelacur, bisa dibayar-bayar orang. Bisa disuruh-suruh orang. Cemana leiku ini, Kerja kau apa? Kerja kalian apa? Ngaku-ngaku zuriat Nabi. Mana main, 2023 sudah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ini udah sering ngopi di Aceh, harus waras lah, harus kritis kita. Harus kritis. Mentang-mentang mau dicalonkan jadi wakil presiden waktu itu, senang sekali ente. Mentang-mentang cari perlindungan di belakang FPI, gara-gara bilang disalib ada ada jin kafir. Nggak usah takut, TIJ siap membackup untuk masalah itu. Katakan yang benar, itu baru ulama. Bukan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Itu kan kata kau. Oh, Habaib itu dari zaman dulu begini-begini. Dari zaman dulu kapan? Jangan membenarkan yang biasa, biasakanlah yang benar. Itu baru benar. Coba kita teliti dulu, kita cari tahu dulu kenapa Kiai Imad sampai membuat tesis seperti itu. Katanya orang paling ilmiah ini. Somad ini paling ilmiah. Apa-apa ilmiah. Kenapa ketika yang mempertanyakan nasab Habaib justru jadi komunis? Habib Al-Haddad. Kalau Ratibul Attas emang Habib Al-Attas. Ustadz kurang mengkaji masalah ini. Kalau masalah fikih sih aku hormat beliau, pinter. Iya, nggak cukup pinter aja. Kan kata Bung Rocky, ya, sekolah itu, ijazah itu menandakan orang pernah sekolah, bukan pernah berpikir. Gua sama Bung Rocky banyak cocoknya nih. Punya ilmu nggak memiliki otak ya sama aja. Punya ilmu nggak pernah berpikir ya sama aja. Ya, Mamat ganteng. Hari ini sholat Jumat saudara saya yang muslim, dakwah yang sangat bagus, jaga nama baik Islam, jangan sampai hancur karena doktrin itu oknum untuk keuntungan serta merusak Islam. Mantap, sama seperti di sini. Hari ini kita dibahas tentang Maulid. Jumat kita di sini hari ini di masjid tempat saya sholat Jumat tadi membahas tentang Maulud.
tentang Rasulullah, tentang perjuangan Rasulullah. Sementara ketika saya berpikir, orang-orang yang hari ini ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah bukannya menjaga ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah, justru merusak. Contohnya membaca kitab dari kiri ke kanan, teriak-teriak kagak jelas di atas panggung, akhlak manggil-manggil anjing di atas panggung. Mat, kau perhatikan itu, Mat, gimana kau lay? Kau tengok itu, Mat. Parah mereka itu, Mat. Dawir mana-mana, Mat. Habib bodoh seperti si Bahar lebih mulia daripada 70 orang seperti kau, Mat. Si Bahar aja ngomong seperti itu. Dan juga habaib yang lain ngomong, termasuk si Taufik As-Sugar, gula 1 kilo, yang ngomong gini, Mat, satu Habib jahlul, satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ya, seperti kau lah, Mat. Ya, kau bukan Habib, bukan Duriyah Ba'alawi, kau bodoh lah di mata mereka, tidak mulia lah di mata mereka. Cuman karena kau mendukung mereka, karena kau banyak pendukung, banyak pengikut, ya pansos lah mereka. Ya, cemana pula kau ini, le. Ayo dong, mari kita ajak umat untuk berpikir, bukan ajak umat untuk terdoktrin. Jangan mendoktrin orang, tapi ngajak orang berpikir. Kita orang-orang yang berpikir ini nggak mau ngikut. Kita nggak lihat siapa yang ngomong, yang kita lihat apa yang dia omongin. Ya, Mat. Ya, gitu, Mat. Ya, Mamat nih, si Somad ini kalau ke Aceh, pinter kali bahas sejarah. Kata si Somad, yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Aceh. Bukan, Mat, bukan Aceh, tapi Samudra Pasai. Kerajaan Aceh sudah ada setelah baru ada setelah kerajaan Samudra Pasai. Dia berbarengan dengan Turki Utsmani. Gitu, Mat, ya. Banyak dia, entah siapa yang ngasih bahan ke dia. Siapa sebenarnya Said Mudakori? Said Mudakori, Tuku Mudakori, merupakan orang yang baru keluar dari gunung, ya, baru keluar dari gunung untuk menghantam supaya mereka rungkat. Jangan begitu, Mat. Dikit-dikit komunis, nanti disuruh buktikan nggak bisa buktikan. Ini jadi bingung, soalnya tudingan kalian itu nggak masuk akal, Mat. Kalau kita mau berpikir, gimana? Yang satu sisi kita ini komunis katanya, yang mempertanyakan nasab habaib ini komunis. Yang kedua ditunggangi oleh kapitalis katanya, oleh oligarki dan segala macam. Kemudian ditunggangi rezim. Sedangkan komunis dengan kapitalis itu tidak akan mau bersinergi. Nah, bahkan di negara-negara bekas komunis saja, di negara yang masih mengklaim dirinya komunis saja, sekarang tidak terlalu fokus terhadap aturan-aturan komunis. Nah, begitu. Kalau saya pribadi, komunis itu nggak ada jadi masalah. Saya pribadi ya, nggak jadi masalah komunis. Karena itu TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin, ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Gak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Bukan paham agama, ya. Itu cara-cara berpolitik, cara-cara kita dalam menyusun ekonomi dan segala macam. Bukan perkara agama itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.